Berbicara lagu atau musik, maka hal ini tidak terlepas dari penyebaran Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara melalui tasawuf. Genealogi keilmuan ini tak bisa terbantahkan bahwa dengan model tasawuf Islam dapat diterima di Nusantara. Bukti-bukti kitab klasik karya ulama Nusantara seringkali berwujud syair atau dalam bahasa sekarang bisa kita sebut lirik, yang jika kita padukan dengan instrumen musik maka akan melahirkan apa yang disebut dengan lagu. Sejarah musik Islam tak bisa terlepas dengan filsuf komponis yang sangat masyhur, Al-Farabi. Beliau merupakan filsuf besar pengarang kitab Al-Musiqa Al-Kabir, sebuah kitab yang membahas tentang teori musik. Bahkan, musik modern yang sering kita dengarkan juga tak bisa terlepas dari teori Al-Farabi ini. Al-Farabi merupakan komponis yang mahir dalam membuat nada-nada indah baik haru, sedih, maupun bahagia. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan wajah bersahabat dan ramah sehingga ajaran dapat diterima oleh masyarakat lokal di Indonesia. Kesuksesan penyebaran ajaran agama Islam tak terlepas dari peran para ulama yang menggunakan kesenian sebagai media dakwah. Di dalam kesenian tersebut banyak terdapat alat-alat musik bernuansa Islam, salah satunya yaitu rebana. Alat perkusi inilah yang akan digali lebih dalam pada video ini. Rebana atau yang dikenal juga dengan terbangan merupakan alat musik yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Secara istilah, rebana adalah sejenis alat kesenian tradisional yang terbuat dari kayu, dibuat dalam bentuk lingkaran dan di tengah-tengahnya dilubangi. Kemudian di tempat yang dilubangi itu ditempeli kulit binatang, biasanya kulit kambing yang telah dibersihkan bulu-bulunya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Di era modern seperti ini, kita sebagai umat Islam perlu memadukan antara ilmu agama dan teknologi yang berkembang agar perjalanan dakwah semakin mudah dilakukan. Salah satu penerapannya ialah bisa dengan memanfaatkan alat musik rebana yang kemudian digunakan untuk bersolawat bersama para guru seperti kiai, habaib, ustadz, dan lain sebagainya. Beberapa majelis sholawat yang cukup sukses menerapkan dakwah melalui alat musik rebana dengan perpaduan teknologi ialah seperti Majelis Az-Zahir, Majelis Subhanul Muslimin, Majelis Rasulullah SAW, Majelis At-Taufik, Majelis Nurul Mustafa, dan masih banyak lagi majelis lainnya yang mungkin sulit jika harus kami sebutkan satu persatu di sini. Majelis di atas mungkin kita jarang bahkan belum pernah mengikutinya secara langsung. Namun karena sering menonton videonya di beragam media online, kita ikut senang mendengarkan sholawat, kemudian menerapkannya, bahkan mengistiqomahkannya. Inilah yang perlu kita lakukan bersama, yaitu saling menebarkan kebaikan untuk membangun karakter bangsa yang lebih baik. Anda bisa mulai dari menghidupkan masjid-masjid dan musola di wilayah Anda. Anak-anak akan lebih suka datang ke masjid jika ada acara rutinan yang diiringi dengan alat hadroh, baik itu pembacaan Al-Barzanji, Simtud Duror, dan lain sebagainya. Kemudian Anda bisa terus kembangkan menjadi majelis yang lebih besar agar kapasitas dakwah Anda bisa mencakup masyarakat yang lebih luas. Jika Anda masih bingung alat rebana apa yang bisa langsung diterapkan untuk dakwah melalui sholawat,
Anda bisa menggunakan 4 hadroh versi ukiran seperti di dalam video ini. Terbuat dari kayu mahoni asli yang sudah kering sehingga memiliki ketahanan yang sangat baik untuk jangka panjang. Ukuran rebana ini pada umumnya ialah diameter 30 cm menggunakan kulit kambing betina bagian punggung. Karena versinya ukiran, Anda yang sedang membutuhkan rebana bisa menentukan warna sesuai keinginan serta request ukir nama majelis kalian baik tulisan Arab maupun tulisan Latin. Silakan sesuaikan dengan nama majelis kalian masing-masing. Nanti kami bisa mengukirkan di komponen rebana ini. 4 rebana ukiran ini sudah dilengkapi dengan aksesoris seperti tas. Karena Lapakanik sebagai pusat produksi dan penjualan alat hadroh di Jepara, seluruh keamanan insya Allah terjamin 100% aman terpercaya. Untuk melakukan pemesanan, silahkan cek spesifikasi dan kontak pemesanannya di deskripsi video ini. Mari bersama-sama kita perbanyak sholawat, selalu husnudzon agar hati kita tetap bersih terjaga. Lapakanik Rebana selalu siap membantu pertumbuhan majelis di Indonesia.